Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di sini. Kita tambah lagi yang kedua nih. Kita coba pelajari tentang iman kita di dalam diri kita. Iman ini seumpamanya satu buah kelapa. Ya. Kelapa itu ada kulitnya, ada batoknya, ada isinya yang putih itu, ya. Jadi konsepnya begini di dalam Ma'rifatullah. Syariatnya itu kulit dari kelapa. Torikahnya itu batok dari kelapa, ya. Hakikatnya itu isi dari kelapa. Yang tiga ini harus kita olah, ya. Yang kan kita kelola ini untuk menjadi minyaknya. Itu sebenarnya marifat. Yang ada air di dalam itu, ini perumpamaan semua ya. Perumpamaan itu jauh daripada Allah. Itu hanya kias saja itu. Kias. Jadi air yang di dalamnya itu diibaratkan kita. Jadi kita dilengkapi oleh itu semua. Syariat, thariqat, hakikat. Makrifat itulah hasil buah dari yang kita tanam, yang dikatakan iman tadi. Kita jalani dengan syariat, kita masukkan dengan thariqat, kita pahami dengan hakikat. Maka datanglah warid yang dinamakan makrifat. Makanya nggak sulit. Tapi bagi orang-orang yang udah di dalam yang paham. Kalau kita masih di luar, jadi bagaimana caranya dari syariat itu menuju ke thariqat supaya kita lebih mantap lagi? Sebenarnya tujuan kita ke dunia ini, kata Al-Quran, ya kan? Wa khalaqtul jinni wal unsa illa liya'budun. Nah, begitu katanya dalam Al-Quran. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, katanya, terkecuali hanya untuk menyembah kepadaku atau untuk mengenal kepada aku. Bagaimana kita menyembah kepada Allah, sedangkan kita sendiri nggak tahu dengan Allah. Malah Allah kita bayang-bayangkan dengan alif lam lam ha-nya. Itu namanya sudah termasuk syirik samar tuh. Tapi untuk pejalan-pejalan jiwa nih memang begitu adanya. Tapi selagi kita mau beranjak, Allah itu maha nyata. Ya, Allah itu maha nyata. Dia tak terhijab dengan sesuatu apapun. Makanya saya ceritakan di sini, saya pingin cerita bebas pada teman-teman semuanya di sini. Jadi nggak akan terbatas. Cuman konsep kita cuma satu, jangan keluar kita dari Al-Quran dan Sunnah. Cuman cara berpikir kita harus lepaskan hubub dunia kita di bawah telapak kaki. Maka kalian akan merasakan hadirnya Allah. Hadirnya Tuhan itu akan merasakannya. Tapi selagi di jiwa kita ini kita masih kita isi sifat hubub dunia, itu tak akan pernah bertemu dengan Allah. Saya katakan Allah itu tak terhijab. Kalau sesuatu itu bisa menghijab Allah itu bukan Tuhan, bukan Allah. Masa Allah bisa dihijab? Hah? Nggak mungkin kan? Jadi secara nalar aja kita pikir, berarti Allah itu nyata. Nyatanya Allah itu bagaimana? Itu di dalam Asmaul Husnanya. Ya Zahiru, ya Batinu, ya Awalu, ya Akhiru. Kenapa kita nggak melihat? Sedangkan Allah itu lebih dekat daripada orang. Nah, di kita ini berarti kita yang buta, ya, bukan Allah yang terhijab, tapi kita yang buta. Nah, untuk melepaskan kebutaan kita ini supaya dibukakannya mata hati kita yang tertutup ini, maka belajarlah, maka isilah. Jadi saya katakan tadi iman itu, ya kan, tiga patokannya. Seumpamanya syariat, kata itu umpama batok kelapa, ini berguna seluruhnya. Thariqat umpamanya syariat umpamanya kulit kelapa, ya. Thariqat umpamanya batok kelapa, hakikat umpama isinya. Yang tiga ini untuk menjadikan satu buah minyak, intisarinya. Intisari dikatakan makrifat, ya. Intisari itu dikatakan makrifat. Nah, kita dilengkapi oleh itu yang dikatakan syariat, thariqat, hakikat.
Jadi kalau kata Rasul, syariat tanpa hakikat batil, ya. Hakikat tanpa syariat, ya, batal. Jadi sia-sia. Jadi harus konsekuen kita. Kita dalam hidup ini berjenjang, kita naik, bertangga kita turun. Jangan langsung top dari tangga 1 langsung naik ke atas, nanti tunggang langgang dia nanti. Ya, jadi pahami lagi diri kita ini. Makanya saya beritahu, kita ini sama-sama hamba manusia. Saya juga bukan seorang ustadz, bukan seorang mubalik. Sama dengan teman-teman semua di sini. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma sedikit, pengalaman kita aja. Itu aja yang membedakan kita. Jadi saya di sini itu untuk membagi-bagikan pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman saya ini cocok buat teman-teman di sini. Itu aja sebenarnya. Cuman konsep saya tidak ada lagi untuk dunia, untuk akhirat, untuk Allah. Nah, itu. Orang masih linglung. Dia ingin mengenal Allah tapi dia takut. Bagaimana cara jalannya? Bagaimana cara langkahnya? Kan gitu. Nah, padahal dengan Allah itu kita juga hidup dengan Allah. Kalau nggak ada Allah dalam diri kita, nggak bakalan ada hidup. Berarti udah jelas Allah itu ada pada diri kita. Jadi kata Rasul lagi, ingat, jangan engkau mencari Allah di luar diri engkau. Kalau engkau mencari Allah di luar diri engkau sesat yang nyata. Jadi dia itu ada di diri kita. Dia itu nyata pada diri kita. Lebih nyata dia daripada diri engkau. Kenapa engkau tertutup dan terhijab? Nah, hijab inilah yang harus kita bongkar sedikit-sedikit. Jadi dalam arti hijab itu di kalbu ini, di rasa-rasa kita ini, di waswasil kita tadi. Ya terus bagaimana cara konsep untuk berjalan ke atas? Tentu kita melangkah, belajar. Memang capek juga. Nggak capek. Coba aja kamu tanam cabai. Kamu bersihkan dulu ladang itu. Kamu bersihkan dulu, baru kamu tanam bibitnya. Kamu tanam bibitnya ini, nanti kan baru dia tumbuh, semak udah tumbuh lagi. Bersihkan dulu semak itu. Kamu pupuk lagi dia. Ya kan? Udah dipupuk, itu tinggi lagi. Nanti kalau nggak dipelihara, semak lagi. Nggak ada bedanya dengan jiwa. Itu semuanya kias. Jadi kayak begitulah berjalannya kita kepada Allah. Kalau ingin engkau melihat Allah secara nyata-nyatanya, ya kan? Lepaskan hubud dunia. Lepaskan duniamu. Tinggalkan duniamu. Bukan berarti engkau tinggalkan, ya, tidak butuh. Dalam konsep engkau tinggalkan, jangan engkau bawa dia dalam dada ini. Engkau letakkan dia di bawah kaki kau. Ya. Jangan di dalam dada. Kalau di dalam dada konsepnya enggak bakalan ketemu dengan Allah. Sebab sifat kita lahir ke atas dunia ini dengan fitrah. Jadi balik kita itu harus fitrah. Fitrah itu suci jiwa kita ini. Suci tubuh kita ini. Dalam arti sucinya itu, ya. Nanti akan paham sendiri kamu yang bagaimana suci. Sebab suci dengan fitrah itu apabila kita telah masuk kepada inti, ya, hakikat, pelajaran-pelajaran hakikat. Sebab dia sifatnya gaib dalam kalbu. Kadang-kala dia tampak, kalau tampaknya dengan cahaya nur Allah. Kadang-kalanya kita kelam, makanya itu kita belajar. Jadi perbanyak kita zikir, perbanyak kita wirid. Di tengah malam kita coba bangun, coba tafakur. Jadi hidup dengan Allah, cara membersihkan hubud dunia dalam hati, memang itu jalannya. Zikir, salat, tafakur. Nggak ada di luar itu jalannya. Nggak ada di luar itu. Coba aja pikir lagi. Bagaimana cara jalannya untuk menuju kepada Allah. Itulah trayek kita. Jadi Allah tidak ada dalam khayal-khayal. Tidak ada dalam angan-angan. Selagi engkau berkhayal tentang Allah dalam angan-angan engkau, itu bukan Allah. Itu syirik samar namanya. Maka hati-hati dengan Allah. Walaupun dia mengatakan dirinya yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir, tapi engkau tidak akan paham kalau engkau tidak berjalan kepada Allah itu sendiri. Memanglah begitu adanya. Jadi konsep itu memang begitu. Jangan mengatakan diri kita ini beriman kepada Allah. Jangan engkau berkata kepadaku, engkau beriman kata Allah, sebelum engkau akan aku uji dengan kemiskinan, dengan kematian, dengan kemelaratan,
Jadi ujian itu kalau orang beriman dia udah siap. Harus siap diri kita kalau ingin mengenal kepada Allah. Apa kata Rasul? Mutu ataku bilal maut, matikan diri engkau sebelum engkau mati. Nah itu jalannya. Sanggupkah? Nah itu cara jalannya. Jadi kalau sudah benar-benar sanggup dalam diri, Allah maha wujud, maha nyata. Nyata Allah tuh daripada sesuatu yang nyata. Kita nih seakan-akan nggak ada. Tapi kenapa kita merasakan masih ada? Karena di dalam rasa juga kita adanya. Tapi kalau kita jalankan lagi, pahami lagi, hayati lagi dengan ibadah, tafakur, suhud, minta ampun kepada Allah, minta ditunjukkan jalan ihdinas siratal mustaqim, akan diberikan oleh Allah. Sebab apa engkau wirid itu akan diberikan warid hidayah dari Allah. Jadi itu udah jelas, ilmu pasti aja. Cuman menjalankan pasti ini ya susah-susah gampang. Kalau tidak ya bagaimana? Bagaimana engkau akan menuju kepada Allah itu? Jadi konsepnya kita itu aja. Pertebal iman kita. Ya. Pertebal paham kita. Kitab kan sudah banyak. Pelajari kitab. Ya. Sebab Rasul juga menyampaikan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kenapa kita nggak mau menuntutnya? Berarti kan kita rugi. Kita salah. Jadi jadikan diri kita itu yang banyak menumpuk dosa, akan takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Tuhan. Maka berzikir dan beribadahlah kepada Allah. Maka terbukalah hijab, tirai, penghalang antara engkau dengan Allah. Kalau udah hidup kita dengan Allah, mana lagi yang dikatakan itu mati? Mati dalam sarairnya, dalam sifatnya memang tubuh ini berpindahnya jasad kita ya kepada alam gaib. Kembali lagi kita kepada Allah. Jadi yang mati itu kita nggak takut. Awas, hati-hati loh, hati-hati. Mati itu menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan. Kalau orang matinya dia biasanya dunia ini tak main pejudi lah tibanya kan, nanti matinya juga seperti itu. Jadi carilah mati yang paling nikmat. Mati yang paling nikmat ini dengan Allah. Ya. Bukan dengan sesuatu selain daripada Allah. Kalau engkau paham, engkau berarti sudah mendapatkan hidup dengan Allah. Kalau hidup dengan Allah itu sendiri nikmat. Masya Allah, nikmat. Saya bercerita sama kalian semuanya nih yang membuka YouTube saya. Ya ini cerita saya ini begini adanya. Ya. Saya duduk seorang diri di sini, mungkin menemani dengan yang hidup ini yang pada diri saya untuk memberikan sedikit banyaknya tentang pengalaman kita hidup di atas dunia ini. Jadi jangan kalian terpengaruh dengan harta banyak, dengan jabatan pangkat itu nggak ada gunanya. Mati juga kalian dimakan cacing tanah lah, ya kan? Jadi bagusnya bagaimana? Iya, kembali lagi konsep kita nih bahwa kita nih hidup nih bakal mati. Ingat aja. So kita letakkan lagi pada Rasul kan. Carilah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan carilah amalmu, akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul di sini? Jangan cari harta yang banyak dulu, tapi cari dulu untuk akhirat kita. Bakal kita nih nggak taunya mati besok kan. Jadi kalau udah itu tertanam dalam kalbu, maka dunia juga ikut sebenarnya. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat dia lepas. Kalau kita cari akhirat dulu, dunia nggak bakal kemana. Sebab dunia itu dalam akhirat itu sendiri. Makanya pahamilah kata-kata saya ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya Allah memberi hidayah sama kita. Mudah-mudahan. Amin. So, selagi kita mau memberikan saling sehat menasehati kita dalam hidup ini, itu udah amal juga bagi kita. Ya, itulah harta yang bakal kita bawa ke akhirat. Nggak ada harta yang lain. Oh, kalian tuh kaya, punya bungalow, punya apa? Mati kalian juga kalian tinggalkan kan? Nggak ada gunanya kan? Jadi yang guna itu apa? Amal ini. Amal ini kemana? Tujuan kita ke atas dunia ini. Apa hadis qudsi yang mengatakan? Awaludin marifatullah katanya. Awal agama itu mengenal kepada Allah. Nah itu baru awal agama. Udah kenal kita dengan Allah, itu awalnya agama. Baru kita mulai lagi melakukan. Oh iya, baru kita, oh masya Allah, di situ tuh banyak sekali lah.
kita nanti akan cerita-cerita selanjutnya banyak. Masalah kalau kita nanti berkawan di lewat ini, bagi-bagikanlah sama kawan-kawan. Kalau seandainya kita sejiwa, ya, sejiwa, sehati, sekeyakinan, insya Allah Allah itu yang memberikan hidayah sama kita semua. Nanti kita bercakaplah seperti ini. Walaupun saya bercakap dengan sendirian, tapi udah sama dengan teman-teman di sini semuanya. Ya, segini dulu ya konsep saya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan teman-teman semua di sini. Dan jangan lupa juga untuk diulang-ulang supaya suara saya paham dengan apa yang saya ceritakan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masuk ke akal dan logika kita. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah.